Bapak Ibu sekalian, bisa dimulai. Kita mulai aja acara, sudah menunjukkan pukul 11, setengah 11 kurang 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala SLB Negeri B Garut. Yang saya hormati Al Ustadz Sukirman SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Wakasek SLB Negeri B Garut. Yang saya cintai dan banggakan Bapak Ibu Guru serta tenaga administrasi SLB Negeri B Garut. Punten, yang saya hormati Ibu PLH Kepala SLB Negeri B Garut. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan umur sehingga kita mudah-mudahan besok bisa melaksanakan ibadah saum. Rahmat serta salam semoga terlimpah curah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang mudah-mudahan menjadi umat terakhir dan mendapat syafaat dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sengaja pada hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka munggahan untuk menyambut datangnya bulan suci yang kita nantikan, bulan suci Ramadan. Untuk itu nanti akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al Ustadz Sukirman. Mohon direnungi, diresapi, diamalkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Siti Rohmania SGZ. Yang ketiga sambutan dari PLT Kepala Sekolah SLB Negeri B Garut. Yang keempat siraman rohani dilanjutkan dengan doa. Dan yang keenam kita ramah tamah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Siti Rohmania SGZ. Untuk itu saya persilakan. Ibu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Rohmaniah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah wawasan dan mendapat maghfirah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya sambutan dari yang terhormat Kepala PLT Kepala Sekolah SLB Negeri B Garut. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Haji A.T. Suwandi MMPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Bapak Guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati dan dibanggakan, baik PNS maupun non-PNS. Ibu Bapak para wakata, PLH yang saya hormati teristimewa Pak telah hadir dari tadi, mohon maaf besar-besar ini saya agak telat, bukan dari rumah Ibu dan Bapak, dari pagi saya habis apel karena kami masih tetap ada apel. Ini ada rapat koordinasi seperti biasa setiap hari Senin karena kami selaku pengawas lain. Selanjutnya, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, jam ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bertemu di ruang itu boleh tuh. Ya. Dalam rangka thalabul ilmi dan juga dalam rangka melaksanakan tugas kita selaku bagian dari ASN yang mana kita menghadapi bulan suci Ramadan, entah jadi hari Selasa, entah jadi hari Rabu, karena masih mengemuka di hari Rabu. Pribadi mah ya puasana ngiringkan urbo, lebaran ngiringkan upang enggalna. Nah, semangitan cara Pak Ustadz mah itu awan. Ibu dan Bapak, selanjutnya sholawat dan salam berlimpah curah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sahabat momen yang cukup besar pada hari ini. Momen yang
Itu saja. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu.
sekaligus melayani dunia anak-anak itu mendapatkan jaminan yang luar biasa. Karena ada surga yang khusus diberikan kepada mereka yang begitu dekat dengan anak-anak. Memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan, memberikan bimbingan. Sekaligus juga ada semacam keberkahan yang luar biasa karena kita bergerak di dunia pendidikan. Ini adalah satu hal yang harus kita syukuri karena sekali lagi syukur adalah bagian daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di bulan Sya'ban hari ini sebagian tadi disampaikan oleh Bapak PLT bahwa ada yang mengatakan hari ini adalah hari terakhir bulan Sya'ban. Tapi ada juga yang mengatakan hari ini adalah tanggal 29 Sya'ban. Besok tanggal 30 Sya'ban. Hingga ada yang berencana saum di hari Rabu. Pak tadi upami saum ngiring anu kadua kayak pas Sawal nama gini anu ka. Jadi pas 28 hari. Belum pernah terjadi ya, belum terjadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya terkait dengan Tarhib Ramadan, pelaksanaan menyambut dan berserah diri totalitas kepada bulan Ramadan itu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di depan para sahabat. Tapi kali ini kita terbatas dengan tema ini inspirasi Ramadan dalam semangat mencari ilmu dan meningkatkan kinerja. Padahal secara kenyataan Ramadan biasanya meningkat atau menurun. Jadi Ramadan itu adalah syahrul muwasah, bulan sosial, bulan kepedulian, sehingga ada semacam motivasi dari Rasulullah SAW khusus di bulan Ramadan bagi para majikan diminta untuk memberikan dispensasi kerja kepada khodimatnya, kepada pembantunya, jam kerja diperpendek, gaji dinaikkan. Karena di bulan Ramadan juga dikenal dengan sahru yuzadu fi rizqil mu'min. Jadi bulan meningkatkan rizki bagi orang yang beriman. Tetapi justru kita minta agar bulan Ramadan ini menjadi inspirasi untuk meningkatkan etos kerja. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita pada hari ini, kita bisa mengambil hikmah dari Ramadan terkait dengan etos kerja. Di dalam satu ayat tadi disampaikan, pesan Ramadan itu diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang mutakin dari etos kerjanya memiliki beberapa indikator. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ini khususnya
Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, tetapi wahai orang-orang yang beriman. Pertama, yang akan mendapatkan amanah saum adalah orang yang beriman. Ya, bukan sembarang orang, bukan ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Menggunakan kalimat kutiba, bukan furido. Kutiba itu adalah kalimat hukum, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, ketetapan, kewajiban kepada orang-orang beriman untuk menjalankan saum Ramadan sebagaimana saum ini pernah diwajibkan, dilaksanakan, ditetapkan kepada kaum sebelumnya. Dan ternyata hasilnya dasar sama, yakni la'allakum tattaqun. Mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat salah satu indikasi, kita juga nanti sedikit agak masuk, siapakah itu orang bertakwa? Kita lihat di dalam surah Ali Imran 113. Ya. Kalimatnya diawali dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di situ ada semacam kalimat yang menunjukkan suratul istijabah. Jadi ada semacam kalimat di mana kita begitu memiliki semangat untuk mengapresiasi, semangat untuk bekerja, semangat untuk berkarya, dengan kalimat wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratim min rabbikum, kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, wal jannah, dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduas samawati wal ard, yang luasnya antara langit dan bumi, yang semua itu uiddat lil muttaqin, dipersembahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertama kalimatnya suratul istijabah. Kalimat responsibilitas yang tinggi. Sami'na wa ta'na. Apabila ada ajakan kebaikan dari atasan, ya sami'na wa ta'na. Karena kita yakin orang beriman kalau mengajak kepada kita tidak akan ada ajakan kepada sayi'ah, kejelekan, tetapi kepada kebaikan. Jadi pertama, ini bagaimana cara kita merespon semacam ajakan melakukan kebaikan. Wasariu. Di situ kepada siapa? Kepada maghfirah. Jadi apabila kita memiliki responsibilitas yang tinggi kepada ajakan kebaikan, antara maghfirah dan jannah, antara ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita merespon ajakan kebaikan sekecil apapun, maka disadari atau tidak disadari, kita akan mendapatkan dua aspek utama, yakni maghfirah dan al-jannah. Setiap hari barangkali, terutama pada hari Senin, ya biasanya kepala sekolah itu menganjurkan kepada kita untuk intibat waktu biasanya. Kita sadar dengan ini visi kita datang duluan, kita lihat duluan, maka kita akan menjadi pemenang. Biasanya saya punya kisah tersendiri luar biasa. Sewaktu tahun 87 pernah bermain ke teman yang ada di Bogor, di luar biasa. Ibunya seorang ibu kepala sekolah SD. Waktu kami datang jam 3 subuh, ternyata makanan di meja makan sudah siap untuk dinikmati bersama. Katanya itu bukan karena ada kami, tetapi memang itulah sehari-hari mama belum berangkat ke sekolah. Dan catat mama belum pernah kedahuluan datang oleh kodimatnya, oleh pelayan sekolah, oleh pembantu sekolah belum pernah sama sekali. Mesti mama duluan yang datang. Jadi ini menunjukkan orang yang luar biasa intibat terhadap waktu, disiplin terhadap waktu. Ya. Nanti di dalam muasofat seorang pemimpin, seorang guru,
ada satu yaitu harisun ala waqti. Guru yang begitu luar biasa secara menghargai waktu. Jadi kembali lagi pada kalimat tadi pada ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kita merespon ajakan kebaikan maka pasti jawabannya antara dua. Kalau tidak maghfirah adalah ajron atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat ini ada kalimat uiddat lil muttaqin. Itu semuanya akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Kalau kita lihat orang bertakwa, indikator pertamanya itu adalah responnya tinggi kepada ajakan kebaikan. Siapapun kita tidak mengenal siapa yang mengajak kita. Ya. Karena hakikat dakwah yang pertama adalah dakwatul khair, mengajak kebaikan. Dakwatun nas ilallah, kesananya mengajak manusia kembali kepada Allah. Jadi hakikat daripada dakwah adalah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kalau pimpinan lembaga pendidikan, pimpinan sebuah instansi mengajak kebaikan kepada anak buahnya, ini adalah secara tidak langsung dengan sedang dakwah. Karena sedang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan bagi kita harus mensikapi dengan respon sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asoina. Saya dengar ajakan tetapi saya tidak akan pedulikan. Itu adalah bukan karakter orang-orang yang beriman. Kembali. Ternyata tadi di akhirnya uiddat ilmu taqin. Itu karakternya orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang yang bertakwa? Ini baru diterjemahkan di ayat berikutnya. Setelah uiddat ilmu taqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di situ digambarkan ya nanti kita kan sedang merespon ya. Allah mengajar kita untuk melakukan dapat apa, bagaimana, dan gimana kinerjanya. Nah, kiri di sini yang pertama Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yunfiqu itu adalah memberikan manfaat. Orang yang senantiasa siap memberikan manfaat dalam kondisi apapun. Luar biasa ya. Jadi dalam kondisi sedang sedih, sesedih apapun masih bisa memberikan manfaat. Kayak Bang Iping waktu ngiringkan jenazah pemakaman Rencang Anak waktu di jembatan Opat Kiara Condong. Sedang sedih sekalipun sambil nangis, Bang Iping itu membuat orang lain tertawa. Katanya tidak mungkin pelawak itu sedih. Artinya kedatangannya itu membuat orang-orang bahagia. Sesuai apapun, kita harus siap memberikan manfaat kepada orang lain. Karena salah satu anfa'uhum linnas. Orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, nanti kita membuat baromid, membuat agenda Ramadan. Hari ini sudahkah kita menjadi orang yang bermanfaat? Kalau di dalam masjid, Imam Rasulullah kalau bersolat itu suka menanya, siapakah di antara kalian yang telah memberikan manfaat pada subuh hari ini? Maka senantiasa didorong oleh Abu Bakar. Ya, hari ini telah mengunjungi yang sakit, hari ini telah mengurus jenazah, hari ini telah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, menguburkan jenazah, sehingga seolah semua kebaikan sudah habis sama Abu Bakar. Karena Abu Bakar sangat sadar bahwa dia ingin menjadi orang yang terbaik dengan anfa'uhum linnas, menjadi orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, menginfakkan yang kita punya. Bisa fikroh kita, bisa pemikiran kita, bisa syukur kita, ya, bisa apresiasi kita, bisa kalam kalimat kita, kalau bisa mal kita atau jasa dia kita, itu kita berikan manfaat, kita berikan kepada orang lain untuk mendapatkan manfaat dari kita. Ya, dalam kondisi apa? Sarra'i wa dharra'i, leluasa dan kondisi kesulitan. Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan emosi. Kalau sedih, tidak sedihnya. Kalau marah, bisa menahan.
sabar, bisa menahan kecewanya. Kalau gembira bisa nahan gembiraannya. Turunnya surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, itu para sahabat kalau belum dibimbing dengan wahyu itu pun salah cara mengekspresikan kebahagiaannya. Begitu Futuh Mekah, sudah merdeka, Mekah dapat dikuasai oleh orang beriman, maka para sahabat bahagia, kemudian ada mereka yang terguling-guling di pasir, di atas pasir, karena bahagianya. Maka kata Rasulullah, itu tidak benar. Ya, orang yang bahagia seperti itu salah. Laisa sadidu bi sur'ah. Innama sadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi kalau bahasanya bahagia, bukan begitulah orang bahagia, tapi orang yang bisa dikala sedang bahagia. Maka ayat ini menjadi ayat untuk solusi bagi orang yang bahagia. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Orang yang bahagia yang pertama tasbih, yang kedua tahmid, yang ketiga istighfar. Orang yang sukses menjadi apapun, maka tiga ini harus menjadi kalimat-kalimat yang senantiasa keluar dari lisan kita. Artinya memahasucikan Allah. Ini saat kita sedang berproses meraih sukses, kadang-kadang kita sungguh kepada Allah. Kurang jujur apa aku ya Allah? Kurang semangat apa aku ya Allah? Kurang bagaimana kami bisa bergaul dengan masyarakat ya Allah? Tetapi kenapa kondisiku berbeda dengan kondisi orang lain? Dia begitu mudah mendapatkan apresiasi, tapi saya tidak. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah yang mulai akan menjadi makrojat, tapi tidak pernah melupakan yang mulai, tapi kenapa begitu solusi atas masalah ini? Sehingga kita mentasbih, memahasucikan Allah. Allah tidak pernah lepas, Allah tidak pernah mengalami kekurangan. Yang kedua adalah tahmid. Tahmid maknanya jangan bangga dengan diri kita sendiri. Ya, karena ada tiga hal yang akan mencelakakan kita, yaitu salasun mujiat, salasun muhlikat, tiga hal yang akan mencelakakan kita. Salah satunya adalah wa'ijabul mar'i nafsi. Kita takut pada diri kita. Kalimat yang tadi alladzina yunfiquna bisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mudah kesalahan orang lain, ya. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita kenal dengan kisah Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Ali, putra Husain, saat dia sakit hati kepada khodimatnya, kepada pembantunya, pada saat membawa pot bunga lewat di depannya, tiba-tiba jatuh mengenai kakinya. Karena ceroboh, karena tergesa-gesa, karena jorok, kemudian pekerjaannya jadi kacau, bahkan mencelakakan hubungannya. Dasar dia akan marah mungkin dengan sahwatul kalamnya, semuanya dibawa lewat depan kita, kemudian preset jatuh mengenai hati kita, rusak. Tentunya kita segera akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang nuansanya sahwatul kalam, kalam yang mengandung syahwat, kalam yang mengandung unsur kebencian, kemarahan. Tetapi begitu Zainal Abidin akan mengucapkan kalimat sahwatul kalam, lalu dia ingat dengan ayat ini, maka langsung hari ini aku dan bahkan terakhir aku bebaskan kamu jadi budak. Bayangkan, kalau di sekarang nggak begitu lucu. Kalau dulu kan ratusan juta untuk bisa merdeka, menjadi orang yang merdeka itu dari budak menjadi orang merdeka harus banyak mengeluarkan ratusan juta. Sebagaimana Abu Bakar membeli Bilal agar menjadi hamba Allah yang dari mencelakai junjungan anak majikannya,
dimaafkan, dan kemudian dimerdekakan. Subhanallah. Ya. Ini karena beliau hafal dengan implementasi ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha, memaafkan kesalahan orang lain, wal afina 'anil nas, menahan emosi dan memaafkan kesalahannya. Kemudian dia apa? Yakin hari ini innallaha yuhibbul. Ya, itu ciri orang mutakin cara syar'nya yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dilanjutkan, waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Kalau yang kedua ini lakukan sebuah kesalahan sehebat apapun. Waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini menunjukkan orang sehebat apapun kemungkinan bisa melakukan kesalahan. Dan Rasulullah pernah melakukan kesalahan. Ya, hanya Rasulullah adalah hamba Allah yang tercinta. Oh, ini kasus dalam kehidupan masyarakat biasanya kita tinggi kedudukannya. Minus mungkin Bapak Bupati ke rumahnya. Maka saya itu Rasulullah merasakan wajah yang tidak jadi wajah itu hadapi Umi Maktum. Dia lebih senang, lebih ceria, lebih bahagia. Seorang bupati, seorang raja yang saya itu datang. Maka Allah menegur dengan salah satu surahnya, yaitu Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Kenapa wajahmu masam saat datang seorang kakek tuna netra, padahal dia datang jauh lebih muda daripada datangnya seorang raja. Ayah darimu ya Rasulullah. Ya. Ini kecenderungan manusia. Termasuk waktu Rasulullah masih muda, saat beliau masih menjadi seorang pengembala domba, ada kecenderungan untuk mulai hoyong nonton dangdut. Rasulullah ya ada kecenderungan untuk senang-senang, tetapi Allah sangat mencintainya. Begitu datang ke lokasi, Allah buat dia tidur sampai acara itu selesai. Rasulullah itu di kisah Rasulullah ada 2 slide-nya. Baik, kita kembali kepada tadi etos kerja seorang mutakin. Jadi kita ini dituntut agar bekerja sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau dulu kita kenal ada 5S ya. 5S atau 4S? 5S ya. Yang pertama adalah kerja ikhlas ya. Yang pertama adalah kerja ikhlas. Jadi yang pertama kerja ikhlas. Kita mengenal ada itqanul amal, kerja yang profesional. Yang pertama adalah landasannya adalah ikhlas. Ini luar biasa kalau menggambarkan sebuah keikhlasan. Contohnya juga kadang-kadang kalau asatid menyampaikan, contohnya kalau bukti kita ikhlas seperti kita membuang kotoran di dalam kamar mandi. Kita ingin setelah ada orang masuk yang kedua tidak tahu bahwa kita telah membuang kotoran. Itu seperti bersihnya. Seolah tidak ada aktivitas di akal. Seperti itu. Jadi kita berbuat kebaikan seolah-olah orang lain tidak sempat melihat kebaikan yang kita lakukan. Itu gambaran kadang-kadang menggambarkan. Nah, katanya ikhlas itu sulit ukurannya. Padahal kalau kita lihat indikasinya ada. Yang pertama disebut dengan ikhlas manakala ada indikator jiddiyah fil amal. Bersungguh-sungguh dalam amal siriyah au alaniyah. Jadi ciri orang pekerja mukhlisin, dia adalah seorang yang ikhlas manakala memenuhi indikator yang pertama, yaitu jiddiyah fil amal, siriyah au alaniyah. Bekerjanya dia bersungguh-sungguh, mau kelihatan, mau tidak, mau diapresiasi, mau tidak, dia jiddiyah fil amal, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Saya punya teman
sekarang menjadi salah satu camat di Karangpawitan, itu di Tarung Kaler. Ini orangnya luar biasa, intibat waktunya luar biasa. Kalau bekerja sebelum stafnya bekerja datang, dia sudah datang duluan, sudah tersapu segala macam sama. Kalau PT luar biasa, ini camat datang tes sapu, datang sampai nggak pernah keras ke depan camat. Kemarin kan ini bro, kan belajar. Amal sungguh-sungguh dalam bekerja, Syria, awalannya kelihatan atau tidak kelihatan, diapresiasi atau tidak, tetap saja dia bersungguh-sungguh. Mau dapat penghargaan silakan, ya mau tidak silakan. Saya tetap akan menjadi seorang guru pencerita yang terbaik sekalipun tidak mendapatkan hadiah dari Bapak Kepala Sekolah. Karena memang indikator apa salah satu cerita dan bisa mengarang buku cerita juga akan mengalahkan keyword yang luar biasa. Jadi pertama indikatornya itu bisa menjadi seorang. Yang kedua, orang disebut ikhlas manakala di dalam menjalankan kerjanya, menjalankan profesinya, ya senantiasa al-hafidhu maharimillahi ta'ala. Artinya senantiasa mengikuti aturan main yang dilakukan. Baik aturan main yang sifatnya maupun yang horizontal. Yang datang. Al-hafidhu maharimillahi ta'ala. Senantiasa memelihara, menjaga dari pelanggaran-pelanggaran aturan. Itu ciri yang kedua. Sedangkan yang ketiga, ini yang sulit. Tapi harus dipraktikkan. Yaitu, yasurun nas idza tahaqqaqal khair bi ghairi aw biyadihi. Orang yang bisa mengapresiasi kehebatan orang lain, orang yang bisa mengapresiasi kelebihan orang lain, sebagaimana dia suka apabila apresiasi diberikan kepadanya saat dia melakukan hal yang baik. Dalam kenyataan agak sulit kita bangga atau membanggakan orang lain yang berhasil. Dalam kenyataannya sulit. Dalam kenyataan. Tapi ini mesti menjadi sesuatu yang menjadi indikator seorang pekerja yang ikhlas. Kita praktekkan di mana-mana, tidak akan terjadi penurunan kinerja. Satu, dia akan bersungguh-sungguh. Ya, kalau menjadi guru, maka dia seluruh perangkat pembelajaran segala macam yang mendukung proses pembelajaran dengan baik, dia akan senantiasa upayakannya. Apalagi guru menurut Ki Hajar Dewantara kan, ing arso, tun tulodo, ing madyo, muangun kurso, tuturi handa, bahasa di itu, ing arso, contoh, artinya dipandang mata oleh anak kita, minumnya, duduknya, kita tahu bahwa duduk kita, berdiri kita, ngomong kita, marah kita itu adalah contoh buat anak-anak kita. Ya. Tergambar senyumnya, tertata rapi, ketawanya tertata rapi, bicaranya senantiasa wa kalimatul adli indal kutub waridho, ya. Semuanya itu menjadi kedua bersama-sama di aspek menjadi
Setiap malam kita berdoa, bayangkan anak-anak kita satu persatu, si fulan yang bangor, si fulan yang bandel, si fulan. Kita bayangkan, ya Allah, dengan daya apa sulitnya menjadi orang yang soleh, apa sulitnya menjadi orang yang pintar, ya, apa sulitnya menjadi orang yang menarik. Terus berdoa dalam tahajud. Kita membayangkan anak-anak kita di SMP malah gampingan buat imam. Doakan satu persatu. Di SLBE ya. Benar KA, ya. Lalu sebatan pedang sarang dunia, pan anjir jurusan yang E. Tanyakan, siap di perkele sama murid-murid, silakan jurusan E. Ternyata ngajar di SMP negeri, di SMP swasta, kayak istri, ternyata persis kayak SMP. 16. Satu lagi mana nih? Naik apa? Aparat. Sudah. Pengen eta. Jadi yang pertama, yang kedua, Daudatul Ada. Jadi pekerja tuntas. Menazam visi unik. Pokoknya rapih kalau di dapur mah. Samping makan. Tapi tidak didukung dengan piring ke mana kotor, sendok ke mana kotor, beras bulek kotor. Jadi begitu indah, semuanya juga indah. Ya. Tempat cuci bersih, gitu. Bayangkan kalau masak, acak-acakan. Ini tidak munazam fi su'uni. Jadi totalitas pekerjaannya itu rapi, selesai juga rapi. Piring semuanya bersih, bekas masak bersih, bekas bulek bumbu bersih. Ya. Ini adalah munazam fi su'uni. Kalau di sekolah mungkin kelasnya diperindah dengan luar biasa ya kita gitu ya. Jadi harus SD swasta dulu yang saya bina tidak boleh sama sekali ada gambar-gambar yang menunjukkan sayyatul akidah. Jadi yang kedua adalah Daudatul Ada. Daudatul Ada. Ya. Dua aspek ini, orang yang bekerja profesional, indikatornya dua utama tadi. Yang pertama adalah mukhlis, ikhlas. Yang kedua adalah Daudatul Ada. Kualitas berkualitas ya, bagi kita kualitas dan tuntas. Baik, Bapak sekalian, kita baru membayangkan, menggambarkan seorang mutakin di dalam bekerja. Kenapa Allah menghendaki kita menjadi orang yang bertakwa, terus kemudian Allah berikan jaminannya. Ternyata seandainya kita bekerja dengan karakter kerjanya orang bertakwa, yang pertama adalah jidyah, tadi jidyah. Yang kedua adalah orang yang senantiasa hafidhu ala haramillah ta'ala. Yang ketiga adalah Daudatul Ada. Maka insya Allah akan memberikan beberapa sarana yang akan Allah berikan nanti setelah kita menjadi orang yang muttaqin. Dan ini wasilahnya adalah Syahrul Ramadan. Jadi kita menyambut bulan Ramadan, kita seolah sedang menghadapi bulan Ramadan,
siap mengatakan totalitas saya pasrahkan saya kepada bulan Ramadan. Ya. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa baligna Ramadan. Allahumma salimna di Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu mina mutaqabbala. Kemudian Allahumma ahlilu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallahu ilala rusdi wal khair. Kita minta bulan Ramadan itu datang di tengah-tengah dengan kemudian yang datang yang lebih soleh dari dia akan bahagia di sana, ya. Bahagia di alam kubur. Karena doanya juga begitu, ya Allah, binalah dia, persatukan dia dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang di dunia. Dan datanglah kepadanya istri yang lebih baik daripada istri yang di dunia. Itu baru nikmat bahkan nikmat kubur. Oke. Terkait dengan tadi, kita harus bekerja sebagaimana pola kerjanya orang-orang muttaqin. Lalu bagaimana? Lalu apa yang Allah tawarkan kepada kita? Apa yang akan Allah berikan kepada kita manakala kita bisa menjalani selama bulan Ramadan dengan baik? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalimat yang pertama adalah imanan. Ya. Imanan ini adalah 7 kebiasaan yang akan membentuk kita pada hari ini, yang akan mengantarkan kita kebahagiaan kita pada hari ini. Itu kalau dari umum hanya diterapkan dari pikiran dan akan melahirkan perbuatan. Ya. Dan yang kemudian akan kalau dalam Islam berbeda, yang pertama dari akidah. Akidah yang lurus, salimul akidah akan mengantarkan kepada fikrah yang lurus. Ya. Fikrah yang lurus akan mengalahkan amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik, perbuatan-perbuatan yang akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan menciptakan tabiat yang baik. Tabiat yang baik akan menciptakan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itulah menjadi penentu syaidun di dunia. Orang yang akhlaknya baik di mata Allah dan Rasul, pasti dia syaidun di dunia wal akhirah. Jadi kita ini bahas baik di dunia maupun di akhirat. Saya yakin in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sekecil apapun kita melakukan kebaikan, pasti kebaikan. Apapun kita melakukan kesalahan, maka kesalahan itu akan kembali kepada kita. Itu harus yakin. Ya. Sehingga kenapa menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, orang yang sudah beriman. Di Payun, Santos.
sholat puasa, zakat untuk si papa, tadi bagi yang puasa, siapa belum sholat dor, siapa belum zakat. Kurang hafalkan rukun. Kemudian akan kembali lagi ada keimanan saat kita mengaku itu salah, baru muncul lagi keimanan. Tapi saat kita melakukan kesalahan dan masih apapun bentuk kesalahannya, ya. Saat kita sedang senang melakukan kesalahan, berarti walaupun istighfar dan baru imannya kembali lagi. Sehingga kalimatnya kalau iman dan muslim, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali kita mati dalam kondisi sedang muslim atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 10 menit deui. Bagus mana? Sedang sholat ingat makan atau sedang makan sholat ingat? Sedang makan ingat sholat. Iya, lebih bagus sedang makan ingat sholat daripada sedang sholat ingat makan. Khusyuk ini. Ya, kembali lagi kepada kalimat yang tadi. Jadi kita ini lahir dari akidah kemudian menjadi fikroh atau pikiran akan melahirkan perbuatan akan melahirkan kebiasaan akan menjadi semacam tabiat itulah yang akan menjadi akhlak atau karakter kita, dan karakter atau akhlak kita lah yang akan menjadi pendukung utama sa'idun fi dunia, bahagia dunia dan akhirat kita. Insyaallah manakala kita menjadi orang yang berakhlak mulia, insyaallah kita akan menjadi orang yang berbahagia. Baik. Kemudian selama bulan Ramadan, karena kita diminta al-iman wahtisaba. Jadi maknanya bahwa iman itu kita yakin Allah tidak akan menyalahi janji. Ya. Pertama, Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Allah memberikan kepada kita wasilah saum, pasti di balik saum ini ada beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita manakala kita ihtisaba. Yang pertama keimanan kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana saum kepada kita untuk meningkatkan derajat kita menjadi muttaqin. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janjinya. Apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah wajibkan kepada kita, pasti di balik itu mengandung berbagai macam kebaikan. Kita harus yakin. Tidak pernah merasa sedih dengan saum Ramadan. Tidak pernah sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Sedang terjadi apapun karena Ramadan, itu adalah jima'u kulli khair. Kumpulan dari berbagai macam kebaikan dan kebaikan. Tidak ada sedikit pun kejelekan dari Ramadan kecuali apabila kita tidak bisa menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk dakhala. Ya, yang pertama, kalau Ramadan kita sambut dengan kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran, ya, maka ini menunjukkan bahwa kita belum sampai kepada makom imanan. Jadi adanya cuma bahagia, ya. Farhatan, farihah, bahagia. Ya. Orang yang kakara bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia sudah mencium harumnya surga.
Dan orang itu tidak akan bahagia, tidak akan mencium harumnya surga, manakala dia menerima bulan Ramadan dengan kesedihan atau kekecewaan. Karena kebiasaan-kebiasaan dunia kita akan terhapus sementara gara-gara Ramadan. Anu tiasa ngaroko siang hari, wayahna jadi tengaroko sedih. Anu biasa ngopi karena gara-gara Ramadan jadi tidak bisa ngopi di siang hari sedih. Ya. Kemudian apalagi banyak hal kebiasaan-kebiasaan kita yang dapat kita yang akhirnya kita tinggalkan gara-gara Ramadan, dan itu tidak boleh disikapi dengan sedih. Ya. Kalau sedih berarti tingkat keimanan kita sedang yankus, ya, sedang menurun drastis. Jadi harus bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Yang kedua, kita membuat barometer, kita membuat agenda pelaksanaan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini blank dari agenda kita. Akan kita gimana kan Ramadan ini? Ramadan itu tamu Allah Subhanahu wa taala, dari sananya sudah punya label. Ramadan itu selera orang yang kalau orang yang berselera dengan makanan ini, maka kalau datang ke rumahmu siapkan makanan. Ya. Ramadan itu seleranya adalah sholat. Ya, sholat. Sehingga kata Allah, sholat di bulan Ramadan yang sunnah sama dengan wajib. Yang wajib akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih sholat. Jadi selama bulan Ramadan, wayana upami bapak-bapak masayana di masjid di awal waktu sholat berjamaah. Sayana, ya. Karena Rasulullah waktu naik mimbar pada Idul Fitri, tiba-tiba satatana assalamualaikum, amin, amin, amin. Pasti taruh ke para sahabat, memberi malaikat Jibril, ngadoa, miwarang amin kan kami, anu kaiti, barang siapa yang sempat hidup bersama kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, lalu tidak bisa menjadikan dia jalan masuk surga, maka celakalah orang. Amin Muhammad, amin. Yang kedua, apabila dia sempat bersama-sama dengan Ramadan, lalu tidak bisa menjadikan Ramadan sebagai wasilah masuk surga, maka celakalah orang itu. Amin Muhammad, amin. Dan yang ketiga, apabila masuk di bulan Ramadan, kita belum saling memaafkan dengan tetangga kita, suami, istri, maka orang itu akan celaka. Amin Muhammad, amin. Jadi seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, begitu Ramadan datang, kita harus saling memaafkan. Oke. Sholat anu kedua, anu pasti saum. Maka kamari sakedana Rajab Saban teh dieurkeun sholat sunat, sholat qiyamul lail, sholat saum, saum sunat, dan saum Senin Kemis, yaumul bid, saum jauh. Anu katilu menu menu Ramadan adalah tilawah Quran. Anu biasana selembar 2 lembar, naikkan menjantan 1,5 juz, minimal sehari bisa 1 juz. Sehingga pas beres Ramadan 30 juz kita khatam Quran. Syukur biasa 2 juz per hari hingga 2 kali khatam. 3 juz lebih bagus, 6 juz lebih bagus, 10 juz lebih bagus. Dan Imam Syafi'i itu tiap 3 hari menghatamkan Al-Quran. Sehari 3. Salat waktu itu 2 juz. 1 juz awal, 1 juz kemudian. Pada sholat asar, kita 2 atas tilawah Quran. Sholat asar, kali sholat fardu itu minimal 2 juz. Ya. Pas 3 hari sekali khatam Quran. Selama 1 bulan, 10 kali khatam Quran. Kurang minimal 1 bulan 1 kali khatam. 1 bulan 2 kali khatam. Syukur-syukur 1 bulan 3 kali khatam. Terutama ibu-ibu. Ya, bapak-bapak jarang. Ya. Yang selanjutnya, bulan Ramadan di samping menunya adalah sholat, puasa, dan tilawah. Yang kuat adalah doa. Ya. Doa itulah sebetulnya yang mengantarkan kita sekarang jadi doa Bapak Ibu kita lah sebetulnya aslinya yang mengantarkan kita siapa kita hari ini. Ya. Makanya jangan bosan-bosan mengeluarkan doa terbaik buat anak kita senakal apapun. Jangan sampai ada kalimat yang salah. Namanya sahwatul kalam. Kasus guys, kasus penting guys. Ya, Juris itu pemuda yang ganteng, kasep, pinter, soleh,
jago ngaji, jago tilawah segala macam. Ya, senantiasa sehari ini ada hari sholat, Jures sedang sholat duha. Ibunya ingin dan memanggil. Jures, tidak ada jawaban. Jures, tidak ada jawaban. Jures, tidak ada jawaban. Kasih nonton. Sakit? Kalimatnya dan bagaimana saya hari ini dipuji oleh Jures. Padahal Jures nuju naon? Nuju sholat duha. Nah, kisah itu sebetulnya yang pertama memberikan kesan bahwa panggilan seorang ibu lebih mulia daripada sholat duha. Pilih kurang teh nuju sholat duha. Orang tua kita, mama kita, bapak kita memanggil kita, maka segera batalkan sholat duha kita. Kita temui panggilan orang tua kita. Yang kedua, ibu sesakit apapun rasanya karena perilaku anaknya, jangan sekali-kali mengeluarkan sesuatu alam yang mengandung sesuatu kebencian, laknat kepada anak kita, mengutuk kepada anak kita, mendoakan kejelekan kepada anak kita. Karena apa? Itu didengarkan oleh malaikat, diaminkan sampai dari Allah. Jures hal yang seperti itu kena, padahal Jures sedang melakukan kebaikan. Tapi harusnya Jures tahu, karena dia seorang, anggaplah dia seorang kiai, seorang ulama, seorang ustaz, tahu bahwa sedang sekhusyuk apapun sholat duha, begitu mendengar panggilan mamanya, harus segera tinggalkan sholatnya dan temui mamanya. Pada suatu hari, Jures pun mendapatkan panggilan yang sama. Suaranya lebih lembut, suaranya lebih cantik, suaranya lebih indah. Ternyata yang manggil seorang gadis. Sama, Jures tidak menemui panggilan itu karena sedang melakukan sholat duha. Wanita ini sakit hati. Kemudian dia kembali ke komunitasnya dan melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya wanita ini mengandung dan kemudian woro-woro ya, dipiralkan bahwa Jures telah mengamini saya. Situlah kemudian Jures mendapatkan ujian, dia harus dihukum cambuk ya, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang tercelanya. Subhanallah. Kisah ini dilanjutkan dengan Jures pada saat akan mendapatkan hukuman mati, dia meminta agar peradilan menghadirkan nanti saksinya, bahwa saya bukan pelakunya. Siapa saksinya? Tunggu nanti bayi ini dilahirkan. Ya, kalau bayi ini sudah terlahirkan, tanyakan ke bayi itu siapa bapaknya. Baru ini kalau orang yang wanita ini sudah stres. Padahal dalam kisah itu ada 3 seorang bayi yang bisa bicara. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua putranya, siapa yang menyisir rambutnya putranya Fir'aun? Siapa? Aisyah sama istri nak. Asia teh istri saya. Iya Pak anu sok isiran putrana. Masih? Gitu. Ya. Itu ada bayi yang sedang diais. Bayi yang air yang sedang menggolak. Kata anaknya, masuklah Bu. Airnya masuk. Alhamdulillah sudah duhurnya. Ternyata duhurnya biasanya jam 12 lebih, sekarang jam 11 sekarang. Ya, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, intinya selama bulan Ramadan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan berikan berbagai macam kebaikan kepada kita, Allah akan mengangkat harkat martabat kepada kita, dan Allah telah menjanjikan buat kita yang pertama adalah makhrajan, jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Yang kedua adalah yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki kepada kita dari jalan yang belum pernah kita bayangkan sama sekali. Yang ketiga, Allah akan yaj'alahu min amrihi yusron. Allah akan mempermudah semua urusan kita. Dan yang kedua buat bekal kita, yang pertama adalah yukafir anhu sayiati, kita akan diruntuhkan dosa-dosa kita, dan yang kedua adalah wa yu'tim lahu ajron. Allah akan melipat gandakan pahala buat kita.
3 hal ini akan membuat kita bahagia dunia dan 2 hal ini akan membuat kita bahagia di akhirat. Insya Allah dengan Ramadan, di samping kita menjaga kualitas kerja kita juga akan menjadi orang yang sa'idun di dunia wal akhirah. Terus doa. Maka kurang pungkas doa. Doa adalah mukhul ibadah, doa adalah otaknya ibadah, doa adalah silahul mu'min, wa imaduddin, wa nurus samawati wal ardi. Doa adalah tiang agama, doa adalah cahaya langit dan bumi buat kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa'idal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi barakatil umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak Ustadz. Mudah-mudahan kita dapat mengapresiasikan, dapat melaksanakan apa-apa yang tadi telah disampaikan oleh Al Ustadz di kehidupan kita sehari-hari dan di tempat kerja kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum berakhir acara ini ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Kepala SLB Negeri Garut. Untuk itu kepada yang terhormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, ada surat edaran dari Sekda. Tapi untuk sebelum itu, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, bisa mengapresiasikannya ke Pak Iwan. Ya. Terutama bulan Ramadan ini etos kerja kita selaku umat yang mutafin tidak kendor. Yang saya simak diantaranya kita bekerja dengan ciri bersungguh-sungguh dan terus-menerus melaksanakannya, mengikuti aturan main yang ada. Mungkin nanti surat yang akan saya bacakan dari aturan main yang ada, mengapresiasi kehebatan orang lain. Kita bangga dengan prestasi orang lain, sudah banyak dibuktikan. Dan untuk bekal menghadapi saum, kita selalu melaksanakan sholat, termasuk sholat-sholat sunat. Saya yakin kita bisa melaksanakannya dan bahkan mungkin kadang-kadang berlebih. Sholat wajibna di masjid dari sholat tarawih maupun penghilana nyirian sajadah di masjid. Selaku melaksanakan saum tentu saja. Lalu tilawah. Kalau di kalangan kepala sekolah itu ada award Pak Ustadz, one week, one judge. Mudah-mudahan nanti di SLB bisa diapresiasikan Bu ya. Seperti apa ini adalah peninggalan dari Pak KCD yang lalu Pak Asep Sudarsono, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang baik. Itu yang bisa saya simak dari sebagian, tentu saja sebagian
isi ceramah Pak Ustadz Sukirman. Selanjutnya Ibu dan Bapak, karena masih ada yang selalu bertanya, apakah kita ada cuti bersama di awal Ramadan? Bagi kita tidak ada cuti bersama. Ingal we kalender, lamun di kalender berem berarti Ibu itu libur. Kalau tidak ada, tidak merah berarti tidak libur. Selanjutnya yang ada adalah perubahan waktu yang ditandatangani oleh Pak atas nama Gubernur Jawa Barat. Ibu dan Bapak masuk tetap 7.30. Bagi yang suka masuk. Dan pulang 14.30. Ya. Tapi kalau Jumat pulangnya justru jadi jam 15. Ya. Masuknya tetap 7.30 karena istirahatnya agak lama karena kita biasanya tidak menghitung istirahat. Selanjutnya tetap memperhatikan pergub-pergub yang telah lalu, yang telah terbit. Di antaranya ada larangan mudik bagi ASN. Tolong itu diperhatikan. Bahkan seluruh kendaraan kalau tidak salah tanggal 7 sampai 16 Mei ya. 17 Mei itu tidak boleh beroperasi. Termasuk kendaraan pribadi. Larangan bepergian selain mudik dan larangan bepergian. Jadi intinya itu Ibu dan Bapak, pertama ada perubahan jam kerja dari jam 7.30 sampai 14.30. Maaf isi salah, 14.30. Kemudian penegasan kembali larangan mudik dan larangan bepergian selama nanti ada libur. Itu saja tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustadz khususnya dan kepada Ibu dan Bapak yang telah menghadiri kegiatan ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Iwan. Terima kasih atas pengumumannya. Sebagai tambahan, nanti Bapak Ibu di masa-masa libur nanti, ada libur kan, tidak boleh bepergian dan kalaupun terpaksa, itu harus ada swab PCR. Kalaupun terpaksa, harus ada swab. Kalau punya saudara dari Jakarta atau dari Bogor atau dari Bekasi yang mau ke Garut, Garut sudah menerapkan bahwa yang dari luar kota itu harus bawa swab PCR. Apalagi dari tanggal 13 sampai tanggal 17, dari tanggal 11 sampai tanggal 17, itu wajib membawa swab PCR. Yang dari luar Kabupaten Garut mau datang ke Kabupaten Garut. Ya karena tidak boleh. Nah, kalaupun terpaksa mau datang, karena ada hal penting lah di Kabupaten Garut, yang dari luar kota, rekan-rekan atau saudara-saudara kita kasih tahu harus membawa swab PCR. Karena dipegatnya di mana-mana waktu libur itu. Ya, itu saja sebagai tambahan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.